Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 18 Juli tahun 2020. Bacaan pertama, bacaan dari nubuat Mika. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan merencanakan kejahatan di tempat tidurnya. Pada waktu fajar mereka melakukannya, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Bila menginginkan ladang, mereka merampasnya. Bila menginginkan rumah, mereka menyerobotnya. Mereka menindas orang bersama isi rumahnya, dan manusia bersama milik warisannya. Sebab itu beginilah sabda Tuhan. Sungguh, aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kalian takkan dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kalian takkan dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Pada hari itu orang akan melontarkan sindiran tentang kalian dan akan memperdengarkan suatu ratapan. Mereka akan berkata, "Kita telah dihancur lulukan. Bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali, dan tak ada orang yang mengembalikannya. Ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita. Sebab itu, tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan undian di dalam jemaat Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Matius. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Dia, dan Ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras Ia melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. "Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Roh-Ku akan Kucurahkan atas Dia, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanyalah semua bangsa akan berharap." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul "Gunakan Kekuasaan untuk Memuliakan Tuhan". Ada sebuah lelucon tentang makan yang menggambarkan 3 tipe orang. Tipe pertama adalah orang yang berpikir seperti ini: "Apa yang bisa saya makan hari ini?" Tipe kedua adalah orang yang berpikir seperti ini: "Apa yang saya makan hari ini?" Dan tipe ketiga adalah orang yang berpikir seperti ini: "Siapa yang bisa saya makan hari ini?" Tipe pertama menggambarkan orang yang miskin, orang yang belum tentu dapat makan pada hari itu.
karena orang tersebut berpikir, "Apa yang bisa saya makan hari ini?" Tipe kedua adalah orang yang biasa-biasa saja, yang bisa makan, yang bingung mau makan apa hari ini. Dan tipe ketiga adalah tipe orang yang jahat, yang merancang kejahatan untuk memakan orang lain, mengambil keuntungan tak halal atas orang lain. Saudara-saudari terkasih, bacaan pertama hari ini mengecam tipe orang yang ketiga, orang yang merancangkan kejahatan. Dalam bacaan pertama dikatakan, "Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan merencanakan kejahatan di tempat tidurnya." Orang jahat sambil berbaring memikirkan kejahatan. Begitu fajar tiba, mereka siap melakukan kejahatan. Demikianlah kita lihat pada orang-orang yang berhati jahat. Ada-ada saja yang bisa dijadikan kasus dan sumber uang untuk memeras orang lain. Dan rancangan jahat seperti ini bisa dibuat oleh siapa saja, termasuk kita sendiri. Saudara-saudari terkasih, bagi orang-orang Yahudi, Mesias adalah anak Allah yang mempunyai kekuasaan besar. Dia adalah pemimpin ulung yang akan membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Romawi. Kekuasaannya tak terbatas pada pemerintahannya dan tidak akan berkesudahan. Dengan kemampuan dan kekuasaan yang dimilikinya, Mesias akan membawa bangsa Israel menjadi bangsa yang besar. Sebaliknya, bagi Nabi Yesaya, Mesias yang akan datang adalah seorang hamba Tuhan yang penuh dengan kebijaksanaan. Dia adalah penguasa yang akan memerintah bukan dengan tangan besi, melainkan dengan penuh belas kasih. Satu-satunya kuasa yang didapat dari Bapanya adalah kuasa untuk mengasihi dan melindungi mereka yang lemah dan miskin. Saudara-saudari terkasih, seorang pernah berkata begini, "Kalau saya tidak ingat Tuhan, tidak ingat keluarga atau anak-anak saya sudah menjadi jahat." Kata-kata ini benar dan perlu kita renungkan setiap hari. Jika kita bertobat, maka kita seperti yang dikatakan dalam kitab suci yang kita baca hari ini. Nabi Yesaya berkata, "Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya." Orang yang jatuh dalam kesalahan tidak akan dibinasakannya, tetapi dirangkulnya agar selamat. Kekuasaan ini dimiliki bukan untuk menindas orang demi mendapatkan keuntungan diri sendiri. Kekuasaan Allah ini dimaksudkan untuk menyelamatkan orang lain, terutama mereka yang terancam keselamatannya karena kesalahan dan dosa mereka. Inilah yang hendak diwartakan oleh Yesus. Tawaran keselamatan akan terus diwartakan di tengah dunia yang penuh kejahatan, dosa, dan kesalahan. Saudara-saudari terkasih, bila Tuhan Yesus menjadi hamba Allah yang diberinya kuasa dan Ia mampu untuk selalu mengasihi semua orang, kita pun diajaknya agar menjadi hamba Allah yang berkenan kepadanya. Dengan cara kita hidup memancarkan kasih kepada Allah dan sesama manusia.
Semoga kita yang diberinya kekuasaan di dunia ini mampu meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, menggunakan kekuasaannya untuk memberikan keselamatan bagi semua orang. Peganglah prinsip ini, biarlah aku semakin kecil dan Tuhan semakin dimuliakan. Semoga demikian.